Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Istibiala Channel. Kali ini kita akan membahas latihan soal AKM ya, kaitannya dengan pembelajaran matematika. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita akan membahas soal-soal AKM terutama SMP materi himpunan. Ya, simak terus, jangan ditinggal sebelum selesai. Kita langsung saja latihan soal AKM kali ini. Kita akan membahas ada soal seperti ini ya, dari beberapa orang siswa yang diwawancara mengenai kegemaran olahraganya. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, kalian harus jeli dalam membaca ini karena ini literasinya harus pandai membaca tentunya, memahami tentunya. Nah, di sini ada kolom ini yang berisi himpunan berdasarkan kategori ya, kemudian himpunan dengan daftar anggotanya. Kalian harus tahu dulu tentang himpunan ya, ini materi kelas 7 ya, jadi tidak ada masalah jika diterapkan di kelas 8 berarti sudah melewati ya. Nah, ditulis di sini A adalah himpunan seluruh siswa yang diteliti mengenai olahraga kegemarannya. Nah, di sebelah kanannya himpunan dengan daftar anggotanya. A, anggotanya adalah Aldi, Budi, Dodi, Eni, Feni, Gani, Hani, dan Kenny. Nah, ini adalah termasuk anggotanya A ini. Kemudian yang B, himpunan B adalah himpunan siswa yang menyukai olahraga renang. Siapa saja? Aldi, Gani, Hani, Feni, begitu maksudnya. Kemudian yang C adalah himpunan siswa yang menyukai olahraga basket. Siapa saja? Himpunan C anggotanya Budi, Eni, Gani, Hani, Kenny, gitu ya. Kemudian yang D adalah himpunan siswa yang menyukai olahraga atletik. Siapa saja? Himpunan D tersebut Feni, Hani, Eni, dan Dodi. Nah, sekarang kita menuju ke pertanyaannya. Berdasarkan himpunan yang ada pada tabel di atas, perhatikan pernyataan berikut. Nah, disuruh memperhatikan, ini belum pertanyaan ya, perhatikan dulu. Yang pertama, Eni adalah anggota himpunan B. Yang kedua, A adalah himpunan semesta dari C. Yang ketiga, komplement dari himpunan D adalah Aldi, Budi, Gani, Hani, Kenny. Yang keempat, B adalah himpunan bagian dari A. Yang kelima, B irisan D adalah Feni, Hani. Pernyataan manakah dari yang bernilai benar bisa lebih dari satu pernyataan? Nah, ini akan kita bahas, kita kaji bagaimana pembahasannya. Mari kita bahas ya tentang soal yang sudah kita baca tadi ya, harus memahami ya. Makanya di sini KKM ini kuncinya adalah harus bisa ya memahami ya, literasinya harus tinggi nih. Kata kuncinya literasi. Nah, literasi apa saja? Literasi data, matematika, terutama tentang baca tulis itu ya. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang matematika. Ini matematikanya gimana? Himpunan ini matematikanya di sini. Jadi matematikanya kita harus memahami ya materi himpunan ini. Nah, di dalam himpunan itu harus dipahami apa saja ya, dari pengertiannya, termasuk dari dalamnya, penulisannya, dan bagian-bagian operasi himpunan ini ada semua ya, kita buktikan ya. Yang pertama, pernyataan pertama, Eni adalah anggota himpunan B. Nah, ini tentang anggota ini. Ini anggota. Anggota itu biasa dilambangkan dalam himpunan itu L. Nah, ini harus tahu keanggotaannya. Nah, ini anggota B, kita cek apakah B itu ada yang namanya Eni. Tidak ada, berarti ini salah. Nah, pernyataan salah ya, pernyataan satu salah ya, jangan dipilih. Kemudian yang kedua, A adalah himpunan semesta dari C. A adalah himpunan semesta dari C ya, ini A itu himpunan seluruh siswa yang diteliti mengenai olahraga dan kegemarannya, berarti semua olahraga. Apakah C termasuk olahraga basket? Termasuk di dalamnya ini olahraga, betul ya. Ini namanya yang kedua ini belajar tentang ya himpunan semesta atau dilambangkan S. Ini himpunan semesta ini ya, dan himpunan bagian ya, apa begitu himpunan bagian. Nah, ini harus paham. Nah, semesta itu ibarat rumahnya, bagian itu ibarat kamarnya. Jadi
himpunan A itu semesta, rumahnya C, jadi C bisa masuk di dalamnya A. Jadi C itu himpunan bagian dari semesta, ya, dari A. Jadi C himpunan bagian dari A. Nah ini berarti betul. Nah kemudian yang ketiga, komplement dari himpunan D adalah, nah ini yang ketiga harus memahami tentang komplement. Apa itu komplement? Komplement itu pelengkap. Komplement itu yang bukan, ya. Jadi kalau ada himpunan komplement dari D, berarti D komplement begini. Berarti yang bukan himpunan D, yang bukan anggotanya D nih, yang bukan ini. Nah ini siapa aja? Aldi. Oh ya, Aldi tidak ada, betul. Budi tidak ada di sini, betul. Gani tidak ada di sini, betul. Hani, oh Hani ada ini. Berarti bukan komplement, karena Hani ada di dalamnya D. Maka ini salah pernyataannya. Nah, harus memahami. Yang keempat, B adalah himpunan bagian dari A. Nah, sekali lagi memahami himpunan bagian, ya, tadi sudah dibahas. Apakah B himpunan bagian dari A? Apakah semua B itu ada di A? Begitu maksudnya. Jadi apakah B ini himpunan bagian dari A? B himpunan bagian dari A. Apakah betul? Kita cek, ya. Aldi ada di A, betul. Ya, ada ini. Kemudian Gani ada di Anda, ada. Kemudian Hani apakah ada? Oh iya ada. Kenny apakah ada? Oh ada. Oh berarti betul. Ini, ya. Kemudian yang keempat, yang kelima, B irisan D. Nah, yang kelima harus paham tentang irisan. Ya, irisan itu lambangnya. Nah, ini harus paham tentang irisan. Ya. Apakah B irisan D? Nah, kita lihat. Nah, maksudnya B irisan D berarti B ada di dalamnya. Nah, apa? B irisan D-nya adalah Feni dan Hani. Apakah betul Feni dan Hani itu ada di dalam D? Dan dua-duanya itu hanya dua itu, ya, Feni dan Hani. Kita cek Feni, B dan D. Oh, ini ada Feni nih. Ini juga ada Feni, betul. Kemudian Hani ini sini ada, sini juga ada, betul berarti. Nah, berarti jawabannya, ya, jawabannya berarti apa? Jawaban yang benar berarti pernyataan 2, kemudian pernyataan 4, kemudian pernyataan 5. Nah, ini mudah bukan, ya? Nah, inilah yang akan kalian hadapi ke depan, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa mengaplikasikan. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.